Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Langsung saja kepada materi halaman 20, yaitu tentang keesaan Tuhan. Dan sebelum saya baca, ini sudah saya terjemahkan dulu dengan bahasa Indonesia yang katakanlah agak layak lah bacanya. Kalau puitis mungkin sulit sekali ya. Saya sudah coba tadi tuh, waduh ini gimana materinya begini. Jadi yang penting asal paham aja dulu, tapi insya Allah lebih dipahami. Saya baca terjemahnya, baru kemudian saya baca teks kitabnya, kemudian saya terangkan, dan setelah itu kita buka forum tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama adalah Anit Tauhid, tentang keesaan Tuhan. Saya terjemahkan tuh, bab pertama itu ada 6 halaman. Kita baca 3 halaman sajalah, barangkali enggak keburu. 1, 2, 3. Tentang keesaan Tuhan. Tuhan berkata kepada hambanya. Tuhan berkata kepada hambanya, engkau sama sekali tidak memiliki apapun. Engkau sama sekali tidak memiliki apapun, kecuali bila kuberikan kepemilikan itu kepadamu. Engkau tidak memiliki apapun, sekalipun nyawamu sendiri. Karena aku yang menciptanya, atau aku yang menciptakannya, termasuk juga jasadmu, bukan milikmu, karena aku yang menyempurnakannya. Engkau bisa ada karena aku, berdasarkan keputusanku, engkau dihadirkan di dunia ini. Engkau dihadirkan di dunia ini berdasarkan keputusanku. Wahai hambaku, katakanlah la ilaha illallah. Tuhan itu hanya Allah. Kemudian bersikaplah secara konsisten untuk selamanya, sehingga engkau yakini bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada yang benar-benar eksis kecuali milikku. Semua apa saja selain aku adalah berasal dariku, buatan tanganku, dan kutiupkan dari rohku. Wahai hambaku, apa saja adalah milikku, sehingga jangan berebut apa saja yang menjadi milikku. Segala sesuatu kembali kepadaku. Nanti aku yang akan menentukan hasilnya berdasarkan kekuasaanku, lalu kujadikan berlimpah berdasarkan kemurahanku. Ketika engkau
pasrahkan segala sesuatu kepadaku, engkau akan selamat dari segala sesuatu. Ketahuilah bahwa seorang hamba yang telah menerima kepercayaanku akan mengembalikan apa saja kepadaku. Lihatlah aku, bagaimana aku mengatur pembagian rezeki. Engkau akan melihat yang kuberi dan yang kutolak adalah dua namaku yang ingin kuperkenalkan kepadamu. Wahai hambaku, engkau telah melihatku sebelum engkau hadir di dunia, dan engkau mengenali apa yang kau lihat menjadi tempat kembali bagi segala sesuatu. Kemudian aku ciptakan segala sesuatu untukmu. Lalu kukembangkan semua itu sebagai tirai penutup atas dirimu. Lalu engkau kututupi dengan dirimu sendiri. Lalu engkau kututupi dengan diri orang lain. Lalu kubuat segala sesuatu menyerumu kepada dirinya, akhirnya menjadi hijab untuk melihatku. Makasih. Oke. Ini gak usah di-share lagi lah. Ya, atau mau di-share nanti kapan-kapan boleh ya? Boleh, nanti kapan. Ya ada. Oke. Ini terjemahan dari Anit Tauhid. Yaqulullahu li'abdihi, Allah berkata kepada hambanya, ya abdu, wahai hambaku, anta, sesungguhnya engkau, la tamliku, tidak memiliki apapun. Hakikatnya engkau tidak punya apa-apa. Kamu tidak memiliki apapun. Beli gablek apa-apa. Illa ma malaktuka, kecuali aku yang memberikan hak kepemilikan itu kepadamu. Bisanya kamu punya sesuatu karena aku yang mengasih kepada kamu. Ya, hak kepemilikan pun bukan hak kepemilikan sertifikat, itu hanya HGU, hanya hak guna usaha atau hak guna pakai. Suatu waktu nanti kau ambil lagi. Itu. Jadi apapun yang kau miliki sebetulnya tidak lebih, itu adalah titipanku kepadamu. Ku beri namanya hak guna pakai atau hak guna usaha. Setelah selesai kontraknya, kamu pulang itu semua kau ambil semuanya. Setuju silakan, ya udah. La tamliku nafsaka, termasuk juga engkau tidak memiliki dirimu. Fa'ana khaliquha, karena dirimu itu, jiwamu itu adalah aku yang menciptakannya. Engkau bukan mencipta sendiri. Ya, dirimu adalah bukan ciptaanmu. Percaya atau tidak? Ini bukan teori, ini realita. Dirimu bukan ciptaanmu. Kalau ia memang dirimu itu adalah ciptaanmu, tentu engkau akan menciptakan dirimu orang yang paling cerdas. Betul enggak? Kenapa jadinya oon? Iya. Karena aku yang mencipta. Wala tamliku jasadaka, termasuk jasadmu juga. Fa'ana sawaituhu, aku yang menyempurnakannya. Kubuat matamu begitu indah, itu aku yang menyempurnakannya.
matamu sejajar, itu aku yang menciptakannya. Telingamu dua di samping dengan parabolanya, dengan antennya, ya, menampung suara, ya, dengan hidung di tengah-tengah, dengan dua lubang, dengan wajah yang cantik jelita. Itu aku yang membangun, kamu tidak terlibat. Saya juga kalau bisa mah kepengen badan saya kayak Pak Edi, gede, tinggi. Tapi ini kan bukan bikinanku, bikinan siapa? Bikinannya Allah itu. Ini satu hal yang sifatnya merupakan badihiyat. Badihiyat itu bahasa Jawanya gampang jelipang. Nggak usah pakai teori, hal yang paling gampang. Iya, kalau 2.750.000.000 dikalikan 3,5, mikirin setengah mati kamu nih. Tapi kalau 1+1 iya, nal badihiyat yang sifatnya intuitif lah, secara gampang aja bisa paham bahwa jasadmu bukan ciptaanmu. Iya, bukan ciptaanmu, bukan bikinanmu. Wala tamliku jasadaka fa ana sawaituhu, karena aku yang menyempurnakan. Ketika engkau sempurna, aku yang menyempurnakan. Ketika engkau cacat, lahir tanpa tangan tanpa kaki, memang aku sengaja bikin seperti itu supaya orang tubuhnya sempurna bersyukur kepadaku. Kalau semua manusia aku buat sempurna semuanya, engkau akan tidak mengakui akan kekuasaanku. Ketika ada orang cacat, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa bicara, itu untuk percontohan bagi dirimu, untuk bersyukur kepadaku, untuk kau dikasih bisa ngomong. Paham nggak? Kalau orang mukanya jelek, itu buat contoh buat kamu supaya kamu bersyukur dikasih wajah yang cantik. Tuh yang jelek, hidungnya melesak ke dalam, bibirnya doer, ya, matanya kicor satu. Baru engkau sadar bahwa engkau cantik jelita, engkau bersyukur. Nah, kalau aku balik gimana? Kamu yang cacat, dia yang cantik. Ya, boro-boro bersyukur kepada aku, malah engkau hinakan orang yang cacat itu. Iya, sama sekali tidak kau hormati. Kasihan juga enggak. Ya, nyabarang jalan juga, orang but nyabarang jalan, kamu enggak peduli. Silakan aja. Betul nggak begitu? Ini satu, ini artinya apa? Minal badihiyat, yang gampang sekali bisa dipahami. Sebelum lanjut kita bahasan berikutnya, akan sangat berterima kasih kami jika Anda mendukung channel ini. Terima kasih. Anta bitakum, engkau bisanya tegak berdiri, bisanya eksis, ya, itu aku yang menentukan. Wa bi kalimati ji'ta ila dunya, dan berdasarkan keputusanku engkau kuhadirkan ke dunia ini. Siapa yang memutuskan engkau hadir ke bumi? Bukan dirimu, bukan bapakmu, dan bukan ibumu. Ibu bapakmu tidak pernah terbesit pikiran sedikit pun untuk membikin kamu. Dari awal juga bapak dan ibumu hanya untuk mencari kesenangannya sendiri kok. Kamu lahir berdasarkan keputusan Tuhan. Banyak orang yang pengen punya anak, sampai 15 tahun gak punya anak. Banyak gak? Dukun habis dukunnya, dukunnya nggak bisa. Bayi tabung nggak jadi juga. Cloning apalagi. Terus? Nah, ini adalah paling mendasar. Jadi namanya tauhid, mengesahkan Tuhan. Tolong, jangan terbatas hanya engkau menjadi Tuhan satu. Paham itu mah gampang.
Kemahaesaan Tuhan itu bukan hanya bilangannya satu, bukan. Satu juga bukan satu matematika. Ya, kalau satu matematika bisa dibagi dua enggak? Jadinya berapa? Setengah. Bagi 4 jadi berapa? Kalau satunya Tuhan bisa dibagi enggak? Bukan satu matematika, satu keutuhan. Jadi Tuhan Maha Esa itu bukan hanya bilangannya satu. Ya, satu keputusan, satu kehendak, satu keinginan, satu kekuasaan. Itu maksudnya. You are nothing kalau tidak ada apa-apanya. Jadi keberadaanmu berdasarkan keputusan Tuhan. Jasadmu ciptaan Tuhan. Iya, kehadiranmu siapa yang menghadirkan? Nah itu mengesahkan Tuhan seperti itu. Bukan hanya satu lawan dua, bukan. Bukan hanya satu sama dengan setengah ditambah setengah, bukan itu satunya. Itu. Paham kira-kira? Iya, gitu. Sampai engkau bisa eksis juga, itu aku yang menentukan. Wa bi kalimati, dan dengan keputusanku juga. Jita ila dunya, engkau hadir di dunia keputusanku. Ya. Sing padang lawan tembongnya bagian kita, bagian malaikat, bagian setan, iblis. Iya kan? Aku yang menentukan, dan aku bisa memaksakan segalanya. Aku bisa memaksakan segalanya. Aku maha pemaksa. Setuju atau tidak? Ya. Ya. Al-Qahar, limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahar. Punya siapa kerajaan dunia ini? Untuk Tuhan yang maha pemaksa. Al-Qahar, dipaksakan, suka tidak suka. Aku menjadi gini pasti terjadi, karena aku adalah Tuhan. Aku bukan level seperti kamu, aku adalah makhlukku. Itu kalau ngomong lebih keras lagi. Ya abdu, wahai hambaku, qul la ilaha illallah. Yuk katakan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Atau bahasa Indonesia yang agak sedapnya, Tuhan itu hanya Allah. Semestaqim, lalu setelah engkau memproklamirkan bahwa Tuhan hanya Allah, bersikap konsisten untuk selamanya. Sing ajek, sing lempeng, jangan mencela, jangan leop. Ya. Jangan bergoyang. Fala ilaha illa ana, tidak Tuhan kecuali aku. Tuhan itu hanya aku. Itu. La wujuda hak. Tidak ada satu wujud keberadaan yang asli ada. Tidak ada sesuatu yang wujud aslinya kecuali adalah milikku, untukku. Wa kullu ma siwaya minni. Apa saja di alam dunia ini, langit, bumi, ya, matahari, bulan, Merkurius, iya, Venus, bumi, Mars, Jupiter, iya, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dan semua galaksi-galaksi, semuanya selain aku. Apa saja, kullu masiwaya minni, adalah berasal dari aku, bersumber dari aku, semuanya ini berawal dari aku, datangnya daripada aku. Min sun'i yadayya, hasil ciptaan tanganku. Ya, milikku, ku ciptakan sendiri, ku buat sendiri. Wa min nafkhati ruhi, dan juga ku tiupkan dari rohku. Selesai semuanya. Kurang apa lagi?
sampai rohnya kutiupkan dari rohku. Aku yang buat. Pak Rahmat hidungnya mancung, aku yang buat. Darwijam hidungnya pesek, aku yang buat. Yang menedol seperlunya juga aku yang buat. Yang ada bolongannya saja aku yang buat. Semuanya itu hasil kerja tanganku. Ya abdu, kullu syai'in li. Semua apa saja yang ada di langit, yang ada di bumi ini semuanya adalah milikku. Ngerti? Ke atas. Ini semua milikku, manusia. Paham nggak? Semua ini milikku semuanya ini. Kamu tidak lebih hanya sebagai tamu kok. Iya. Ya, tidak untuk selamanya kok. Fala tunazi'ni mali. Jangan berantem dengan aku, memperebutkan sesuatu yang menjadi milikku. Jangan berebut kepemilikan bersamaku. Semuanya milikku. Kamu tidak punya apa-apa. Kuberikan kepadamu kapan saja dan kuambil darimu kapan saja. Ada urusan. Setuju silakan, tidak sudah, selesai. Kalau nggak mau ya sudah pulang sana. Ini harus diterjemahkan Allah segalak itu ya. Selama ini kan kamu kan ya Tuhan tuh Rahman Rahim. Iya, Ghafurur Rahim. Iya. Tawwabur Rahim inggih. Iya. Tapi ingat Allah juga Syadidul Iqab. Mengerti? Itu. Allah juga maha galak. Allah juga maha pemaksa. Allah juga Syadidul Iqab. Allah juga Syari'ul Hisab. Allah juga Muntaqimu. Allah juga maha pendendam. Allah maha marah. Iya. Jadi yang enak aja, Rahman Rahim, Ghafurur Rahim. Iya. Tawwabul Hakim. Iya. Yang lengkap dong dari dua sisi. Jadi jangan la tunaza'. Jangan berebut apa saja yang jadi milik. Udah jangan rebutan. Ngerti gak jangan rebutan? Jadi gini, kamu mengatakannya minal muwahhidin, mengklaim aku muwahhidun, aku mengesahkan Tuhan, Tuhanku Maha Esa. Di mana keesaan Tuhanmu? Ketika kutanya, dari mana rumah ini sebagus ini kau bangun? Kau jawab, ini adalah hasil keringat kerja kerasku, hasil jerih payahku, keringatku. Mobil dari mana? Beli. Mana? 3 miliar. Di mana? Dari dealer. Istrimu cantik, iya, kepokon dikemat. Jadi engkau bertuhan dan engkau mengklaim Tuhanmu Esa. Di mana keesaannya? Engkau membanggakan dengan kecantikanmu, engkau membanggakan dengan keilmuanmu, engkau merasa dapat harta, dapat susah payah sendiri. Di mana keberadaan Tuhan? Yang selama ini kau yakin yang ku dapatkan sendiri, habis jerih payahku, banting tulang peres keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang, banting tulang peres keringat. Nggak dikasih Tuhan? Enggak, mau dapat cewek sendiri kok. Di mana esanya? Kalau Tuhan Maha Esa, ternyata ketika sakit, lalu Allah kasih kesembuhan, yang disanjung dokter kok. Yang dipuja-puja obat paten. Atau kalau melihat dukunnya disebut sakti-sakti. Allah mah enggak sakti, yang sakti dukun.
Itukah makna ini lagi memaknai keesaan Tuhan. Hanya Allah, semuanya hanya Allah. Yang bikin kau kaya ini tidak, hanya Allah. Yang bikin kau sakit hanya Allah, hanya satu. Yang menyembuhkan hanya Allah. Yang menciptakan langit bumi hanya Allah. Itulah makna esa. Bukan esa satu. Paham begini ya? Sakit, siapa yang bikin penyakit? Hanya Allah. Yang menyembuhkan hanya Allah. Ketika semuanya hanya Allah, berarti engkau sudah mengesahkan Tuhan. Itu mana tauhid. Bukan hanya satu bilangannya, bukan dua. Iya, jadi jangan berantem memperebutkan sesuatu yang menjadi milikku. Ya sudah. Di mana kita mengimplementasikannya? Ketika Pak Edi mobilnya hilang, Alphardnya hilang. Mobil Alphardnya hilang. Siapa yang bisa mengambil mobilmu? Siapa yang bisa menghilangkan mobilmu? Ya sudah, jangan ngenes, ya udah, tinggal minta lagi, ya Allah aku ikhlas, aku minta lagi yang baru. Apa namanya yang setara namanya? Yang Toyota atau gitu. Mau no? Wildfire. Ya Allah aku ikhlas. Alphard hilang. Aku minta Wildfire. Dikasih. Jangan lalu marah-marah. Sebab maling sendiri pun kalau Allah tidak kasih izin tidak akan bisa mencuri mobilmu itu. Tahu si Kabayan? Iya. Akan dirampok rumahnya. Akan dijahati. Perutnya ditekan malam, pengen berak, keluar akhirnya. Selamatkan. Itu kan si Kabayan. Iya. Kali-kali keselamat bah, iya. Ya karena kejujuran hatinya, dia kasih selamat saja. Semacam itu. Itu maknanya mengesahkan Tuhan itu jangan berebut kepemilikan. Sebab masalahnya bagaimana engkau itu meyakini Tuhan Maha Esa tapi berebut kepemilikan dengan Tuhan. Orang yang berebut kepemilikan berseteru enggak? Bermusuhan enggak? Ke pengadilan enggak? Mobil Alphard ada yang mengaku ini mobil saya. Kata dia, saya dapat beli kok. Ini kwitansinya. Orang ini juga aku punya di PKB-nya. Berantem nggak? Polisi. Jadi ketika engkau merasa memiliki di dunia ini, apapun yang kau miliki, sekecil apapun, jangan pernah merasa memiliki. Itu milik Tuhan. Ketika engkau mengklaim itu adalah milikku, berarti engkau berantem dengan Tuhanmu. Paham, ngajak heran. Iya. Ya, iya. Jadi sebetulnya kita tidak memiliki apapun. Kita hanya dititipi oleh Allah. Hanya hak guna pakai, hanya hak guna usaha untuk sementara kok. Nanti kemana? Kau tinggalkan semuanya. Nanti suatu ketika kamu akan yakin bahwa itu bukan milikmu pada saat engkau pulang. Udah jatuh tempo, sudah expire, udah masa kadaluarsanya sudah datang, engkau tidak akan minta tambahan waktu. Ya Allah, aku jangan pulang dulu karena anakku masih baru tamatan SD. Nanti kira-kira sudah selesai kuliah, nggak bisa. Ya udah deh, ditunda setahun, nggak bisa. Ya sudah 1 jam aja, bertobat dulu, nggak bisa. 1 menit nggak bisa, 1 detik pun nggak bisa. Pulang, diseret sekalian pantungnya. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Nanti ketika kamu pulang, bajumu
pakai sarung, pakai kebaya, pakai topi, ganti baju enggak? Apa namanya? Ketika pulang ganti baju enggak? Apa bajunya? Namanya kafan. Warnanya apa? Enggak, warna batik enggak? Pakai baju seragam namanya kafan. Ada kantongnya enggak? Nanti naruh uangnya di mana? Enggak ada, karena kamu tinggalkan semuanya. Wes paham. Kain kafan Pak Edi enggak ada kantongnya. Karena ketika kamu pulang enggak pakai kantong, karena semuanya akan kau tinggalkan semuanya kok. Suka atau tidak suka. Boleh nggak pengen ganti warnanya merah? Nggak bisa, putih. Nah, beli kita ngomong kayak, anak kantong ya beli. Nggak ada kantongnya ya. Ya kan apa yang mau kau bawa? Sepeser pun tidak kau bawa kok. Ditinggal semuanya. Kalau ditinggal juga belum tentu oleh anak cucumu digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Enggak tentu kok. Kalau engkau ingin menentukan hartamu untuk kebaikan, sekarang kau tentukan. Jangan kau serahkan pada anak cucumu. Nggak ada yang menjamin. Habis buat main judi kok. Buat kawin lagi, judi lagi, kawin lagi, judi lagi. Iya, ziarah kubur juga. Bukan baca doa, buat kencingin kuburan kamu kok. Ya, tega kok. Ya. Ada nggak bapaknya mati, anaknya nggak ikut mandi, nggak ikut nyolat ya, nyokelin lemari, berebutan sertifikat, ada nggak? Itu terjadi. Apalagi kita. Nabi Muhammad mati, mana sahabatnya? Lagi rapat. Di Saqifah Bani Sa'diyah. Sama kan, kita kan artinya nggak usah ngayal tinggi-tinggilah Rasulullah sebagai teladan kita. Mana para sahabatnya? Lagi rapat, Saqifah Bani Sa'diyah. Rapat apa? Rapat khilafah. Ya kalau anak kita kan sama lagi berebut nyokelin sertifikat kan, di lemari cari sertifikat. Tetapi saya ingin mencoba menjelaskan supaya kamu jangan sakit hati. Ada satu alasan kenapa Nabi meninggal, nggak ada yang ngurusin, mereka rapat. Dalam sistem ilmu tata negara bahwa tidak boleh ada stagnan dalam pemerintahan ini. Nggak usah sehari 2 hari, 1 jam saja bisa bubar negara ini. Itulah makanya aturannya itu adalah presiden dan wakil presiden tidak boleh naik pesawat bareng-bareng. Itu protokolernya. Nah kalau jatuh, presiden dan wakilnya mati semuanya. Dalam beberapa jam, memang Menteri Pertahanan otomatis jadi presiden atau menteri dalam negeri atau menteri luar negeri atau menteri kehakiman dan sebagainya. Ya tapi kan ukurannya berjam, itu kan bisa bubar negara. Jadi ada alasan kalau saya bahwa para sahabat itu tidak boleh ditunda. Ada yang usul, sudah urusan khilafah mana nanti ini Nabi, nggak bisa, ini penting. Iya, udah nggak usah ikut Madinah. Udah, presiden mati ya mati, silakan urus di sana. Ini urusan bagaimana? Gitu, paham nggak? Ini untuk membesarkan hati saya, supaya saya jangan ngenes. Membesarkan hati saya supaya jangan ngenes gitu ya. Jadi saya tidak menyalahkan Abu Bakar, tidak menyalahkan Umar, karena mereka paham, mereka para politisi ulung ya, paham. Jadi nggak bisa.
Itu segampang mandikan mayat ke Rasulullah, segampang tuh, siapapun bisa. Tapi ini gimana negaranya? Karena konfliknya sangat besar sekali. Iya, berebut kekuasaan. Ada opsi Quraisy, opsi Ansor, opsi Muhajirin, dan lain sebagainya. Itulah persoalannya. Oke, jadi itu semuanya adalah titipan Allah semuanya. Jadi kalau titipan tuh, kalau yang punya datang diminta lagi dikasihkan enggak? Pak Rahmat punya usaha titipan sepeda motor karena rumahnya dekat jalan raya. Yang dekat Pak Edi ya. Iya. Jadi dari kampung kan naik sepeda, naik motor mau ke Bandung kan gitu. Kan dititipkan di situ. Di perempatan kan juga ada motor mau ke Bandung masih naik bus kan. Itu atau di sini kan di Masrur tuh titipan sepeda motor yang dari Bangka 2 dari segala macam motor terus naik bus ke Jakarta. Itu sehari kan 5.000. Nah, ketika yang punya datang kartusnya diserahkan nih, kartusnya motornya diambil, dikasihkan enggak? Kalau yang punya titipan itu nangis menjerit-jerit menahan motornya tidak diambil, gila enggak orang itu? Nah, sekarang saya tanya, ketika sesuatu diambil oleh Allah, kenapa kamu nangis? Ketika istrimu diambil, kenapa nangis? Ketika anakmu diambil, kenapa nangis? Kenapa? Berarti kamu gila enggak? Jujur aja, iya saya gila. Iya. Itu persoalannya. Jadi kita ngaji rasa semacam ini nih. Iya, selama ini saya jadi kacau balau ini. Kalau begitu saya percaya titipan, bohong dong begitu. Hanya basa-basi aja. Selama ini kok hanya basa-basi kok. Iya, titipan Allah. Yang buktinya nangis aja. Tapi anak kesayang, ya itulah dia. Istri kan masih tetap cerita, iya. Nanti dikawin orang lagi ya, aduh. Urdud kulla syai'in ilayya. Kembalikan apa saja kepadaku. Uthmiru biyadaya, akan ku kembangkan sehingga berbuah, berhasil, berkembang dengan tanganku. Wa uzidu fihi, dan juga ku tambahkan, ku kembangkan, ku tumbuhkan. Bikarami, dengan kebaikanku, dengan kemurahanku, dengan kedermawananku. Aslim kulla syai'in, serahkan semua saja. Aslim ilayya, serahkan semuanya kepadaku. Ya Allah, ku serahkan semuanya kepadamu. Sebagai pemilik yang hakiki adalah Engkau. Terserah Engkau. Hartamu, sawahmu, mobilmu, jasadmu, rohmu, semuanya serahkan Allah. Taslam min kulli syai', engkau akan selamat dari segala sesuatu. Tidak akan ada yang bisa mencilakakan dirimu apabila kau serahkan semuanya kepada Allah. Ufawwidu amri ilallah, ku serahkan urusanku hanya kepada Allah semuanya. Ya wis kadar sawah saya Gusti Allah, anak dekat Gusti Allah, rabi dekat Gusti Allah, diberikan ya wis cukup temannya mangga, wis selesai. Kok tega? Ya harus tega, harus tega. Ya sudah. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih, semoga Anda sehat selalu.